Oke. Setiap kali makanan terbuang, berapa rupiah yang hilang? Kan rupiah yang hilang. Karena makanan terbuang, ya dibuang. Sebagian besar itu dibuang, beneran dibuang. Iya. Dan nggak jadi pakan juga, dibuang. Artinya uang menguap, kita hitung. Dan potensi maksimal hilangnya uang negara, itu 1,2 triliun per pekan. Ya. Indonesia satu-satunya negara di galaksi ini yang free meal school program dilakukan oleh polisi. Oke, satu-satunya negara? Dilakukan oleh TNI. Udah pasti, ya, datanya bisa dicek di lapangan. Itu nggak melibatkan usaha mikro yang omsetnya 5 juta, 10 juta, 20-50 juta sebulan. Itu melibatkan pemain-pemain besar, pabrik-pabrik roti besar, yang itu dikirim dari bukan kabupaten kota itu. Daerah lain. Yang tergantikan ini kehilangan pekerjaan. Di situ ada kantin-kantin, warung-warung, sekolah, termasuk juga itu juga yang menjadi jawaban kenapa warung-warung di sekitar kampung itu berkurang omsetnya. Dan ketika 20% anggaran pendidikan kemudian dikurangi secara masif untuk MBG, ini kan menyalahi undang-undang, Mas, gitu. Kawan-kawan Bengkel Video, kita kehadiran seorang ulama loh. Enggak deh. Jadi beberapa kali memang ngisi ceramah sih ya kan, tapi belum jadi ustadz ya kan. Bukan ustadz. Tapi Pak dosen ya. Jadi ada Bang Media Wahyudi Askar ya kan, panggilannya Bang Media aja ya Bang ya. Ya. Tapi kalau Bang Media itu kan tiga suku kata tuh Bang, agak susah sebenarnya kalau dipanggil. Misalnya biasanya Medi atau dia gitu kan. Lebih enak di mana Bang? Lu panggil di mana? Dipanggil apa tuh? Saya juga bingung ya. Kan 3 suku tuh. Apa aja boleh. Misalnya kayak gua tuh Prasetyo gitu ya. Pras. Jarang manggil orang Prasetyo gitu, jarang kan. Pras. Antara Tio, Pras kayak gitu. Nah, kalau lu dipanggil apa nih Bang? Enak ya? Makin sulit kayaknya lebih oke ya. Maksudnya orang-orang manggilnya makin susah kayaknya lebih baik ya. Udah Bang Media Askar lah. Biasanya nama tenarnya kan Media Askar, nama panggungnya ya kan. Makasih Bang udah mampir ya di Bengkel Video. Ya begitulah bengkel Bang, suasananya Bang. Jadi ini kita sering juga Bang kedatangan motor gitu, tapi kita tolak gitu ya. Karena di sini mekaniknya nggak bisa benerin motor. Tapi malah benerin negara. Benerin negara dan bangsa. Iya kan? Tapi cuma ngomong doang Bang. Kalah sama Celios kita. Kalau Celios ini kan benerin bangsa, benerin negara, ini kan pakai riset, kajian, turun ke lapangan. Yang terbaru kalian riset soal MBG. Bener kan Bang? Iya kan? MBG. Gua sih udah baca sekilas nih Bang, ada sekitar berapa 50-an halaman lah ya yang evaluasi untuk 1 tahun MBG. Nah itu ternyata lu banyak banget tuh Celios nyorotin hal-hal yang berkaitan sama bacanya. Data semua Bang, capek Bang. Gua mau baca kesimpulannya doang, tapi nanti kalau gua tanya ke lu cuman kesimpulan kan lucu ya. Jadi aneh kalau misalnya lu baca kesimpulan. Tapi yang gua highlight tuh ada beberapa hal Bang. Contoh misalnya pelibatan UMKM, ya kan. Terus kemudian rantai pasok tuh kan ada. Nanti kita akan bahas itu Bang. Nah, yang terbaru nih Bang, MBG ini udah serang habis-habisan nih. Iya kan? Siapa ya? Sama masyarakat kita dong Bang. Termasuk sama keluarga-keluarga kita yang anaknya dapat MBG. Iya kan? Betul. Banyak yang curhat soal itu. Nah, kalau curhatnya ke Celios, mungkin soal perputaran uang ya, perputaran ekonomi di daerah yang klaimnya MBG, klaimnya BGN itu muter di daerah. Nah, itu bener nggak sih Bang? Ya, pertama kalau soal serang menyerang MBG tadi ya, kalau yang nyerang mungkin 2-3 orang gitu ya, mungkin ini ya. Mungkin itu pengkondisian lah ya. Tapi ini kan banyak. Tapi gitu. Ini dari Sabang sampai Merauke ya. Artinya masif sekali. Ya konteksnya mereka, bagi mereka mungkin nyerang. Tapi gue sebenarnya itu kritik Bang. Karena kritik. Sayang pada negara kan. Betul, kritik. Karena balik lagi negara. Itu kan MBG itu kan dari uang masyarakat juga. Bukan uangnya Pak Prabowo, bukan uangnya Pak Dadan. Itu uang dari kantong kita. Yang misalkan beli oli nih, kan ada PPN-nya. Nah, kita bayar PPN masuk ke negara. Yang di slipnya itu kan ada tulisannya itu ya. Nah, kemudian masuk ke negara, uang itulah yang dipakai untuk salah satunya ya MBG gitu ya. Jadi masyarakat mempertanyakan uang saya dipakai untuk apa nih gitu ya. Jadi wajar sebetulnya masyarakat bertanya. Kalau soal putaran uang, kayaknya udah di mana-mana ya. Pak Prabowo sangat ambisius, anggarannya nggak kaleng-kaleng 335 T, 1,2 T per hari. Itu untuk tahun ini. Ya.
Dan artinya idealnya itu ada uang yang memang berputar di bawah, yang kemudian bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Kan idealnya begitu. Tapi ternyata pada pelaksanaannya masih jauh panggang dari api, Mas. Begitu ya. Jadi ada banyak persoalan di lapangan, sehingga kebocoran anggaran yang besar tadi itu sangat besar sekali. Potensi kebocoran. Bukan potensi lagi, sudah bocor, Mas, sebetulnya. Nah, itu kalau nggak salah dirilis ya sama Celios kemarin ya. Ada 1,75 T per pekan. Oh ya, yang food waste ya. Food waste. Ya, food jadi waste. terbuang itu. Nah, itu gimana coba? Jadi kita melakukan survei ya. Masyarakat, penerima, orang tua, dan di situ kan ada pertanyaan-pertanyaan survei. Ternyata kita menemukan banyak sekali anak-anak penerima MBG itu yang nggak kemakan makanannya. Bisa jadi karena nggak cocok, bisa jadi karena memang makanan kualitasnya macam-macam alasannya. Kalau anak nih kan makan tuh mood ya, Bang. Setahu gue ya, anak gue misalnya ya, kalau dia nggak mood lihat makan itu ya nggak dimakan sama dia. Iya, betul. Nah, betul. Berarti potensi itu memang bener ya, ada ya? Memang benar. Cuman kan alasan bahwa anaknya nggak mood, ya anaknya harus dipaksa untuk makan, itu nggak masuk akal juga sebetulnya. Karena kalau kita lihat makanan-makanan MBG itu parah sekali ya. Kalau yang kita lihat di foto-foto yang foto-foto yang kita mengumpulkan data itu, dan memang kualitas gizinya jauh dari yang selama ini digadang-gadang pemerintah. Dan kita hitung ternyata total masyarakat penerima, dalam hal ini siswa ya, yang tidak menghabiskan makanan itu banyak sekali. Dan itu kan bisa dikuantifikasi. Setiap kali makanan terbuang, berapa rupiah yang hilang? Kan rupiah yang hilang, karena makanan terbuang ya dibuang. Sebagian besar itu dibuang, beneran dibuang, dan nggak jadi pakan juga, dibuang. Artinya uang menguap, kita hitung, dan potensi maksimal hilangnya uang negara itu 1,2 triliun per pekan ya. 1,2 sampai 1,75 ada rate-nya ya. Betul. Dan itu sangat besar sekali, Mas, karena itu uang yang terbuang ya. Artinya kita gagal mengoptimalkan anggaran negara untuk program-program yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Itu sesederhana itu sebetulnya yang dikritik oleh masyarakat, dan kita ungkapkan dalam riset ya. Jadi riset itu kan sebetulnya hanya memunculkan suara di lapangan menjadi data, salah satu data gitu, supaya didengar oleh pemerintah. Dan riset kita gagal, Mas, gitu. Kenapa gagal? Karena tidak didengar oleh pemerintah. Bang, sebenarnya nggak cuma challenge doang, Bang. Saya khawatirnya malah ngelihat riset kita, wah ini sentimen aja, enggak. Sama sekali enggak. Kita mengerjakannya dengan sangat tulus tanpa kepentingan apapun, Mas, gitu. Jadi tidak ada data yang dimanipulasi, ya apa adanya. Harusnya sih menjadi pengingat ya, kritik, dan kemudian diperbaiki oleh pemerintah. Ya, akhirnya gini, Bang. Kalau gua mungkin gini, didengar mungkin tidak, dibaca mungkin sekilas gitu. Tapi pada prakteknya apakah itu jadi bahan evaluasi apa enggak gitu sebenarnya? Nggak didengar sih nggak apa-apa. Cuman dibaca aja minimal, terus kemudian ada bahan evaluasi gitu ya. Tapi pertanyaan gua, sudahkah menjadi bahan evaluasi? Kelihatan nggak, kegambar nggak dengan kebijakan-kebijakan BGN yang baru gitu? Kebijakan BGN yang terbaru misalnya, dia minta untuk orang-orang PPG itu bikin konten misalnya. Nah, itu kan nggak kegambar dari riset yang Celios lakukan kan. Celios pengennya makanan terbuang itu diginiin loh misalnya. Tapi yang jatuhnya kebijakan BGN kan justru bikin konten misalnya. Nah, artinya kan tidak didengar dan tidak dibaca. Ya, ada pesan sederhana dari yang kita sering dengar ya. Kalau orang pintar dikritik, dia akan merenung. Tapi kalau ya gitulah, orang yang tidak pintar dalam tanda kutip ya, tidak berkompeten, dia akan marah gitu. Dan saya lihat di titik itu ada banyak sekali pengambil kebijakan khususnya di BGN ya, yang justru merespon kritik-kritik publik bukan juga dengan cara merenung, tetapi malah mengcounter balik secara agresif ya, bahkan gitu ya. Misalkan dengan menganggap yang mengkritik itu hanya untuk sensasional saja, kemudian di counter balik dengan narasi-narasi. Sebetulnya lihat dapur sendiri dulu aja, kan begitu ya. Sebelum kita lihat tetangga kan kita lihat dapur kita dulu. Nah, konteksnya sekarang ya lihat dapur SPPG dulu. Itu yang perlu diperbaiki. Siapa pengelolanya, bagaimana kualitasnya,
uang negara yang masuk betul-betul jadi makanan apa enggak, ada nggak rentenya di sana, itu yang harus diusut. Ajak KPK, suruh masuk ke dapur itu, usut semua potensi korupsi yang mungkin terjadi, kan itu yang harus dilakukan. Jadi ya audit lah Bang ya, audit ya. Audit. Kan beberapa masyarakat tuh, terutama kalangan mahasiswa juga udah minta untuk audit itu kan, karena dilihatnya kan ini semacam kayak proyek, kan kalau bahasa mereka ini kan proyek Bang. Emang proyek? Ya, benar. Jadi bukan program itu, tapi proyek. Makanya pelaksananya adalah para kontraktor gitu kan, orang-orang yang memang benar-benar ngelaksanain sesuai dengan apa yang klasifikasi dari BGN gitu kan. Nah, sekarang Bang, bertanya tentang proyek ini Bang. Proyek ini apakah memang di daerah, di level daerah? Ini kan ada juga nanti di risetnya Celios ya. Apakah benar rantai pasoknya itu nyampe ke misalnya gini Bang, proyek MBG ini ya, kita sebutnya proyek proyek MBG ini ternyata kan pada prakteknya di lapangan kantin-kantin tuh pada gulung tikar ya kan, dari yang 10 anak-anak beli jajan jadi cuma 2 kayak gitu kan kelihatan Bang. Dan sekolah anak saya tuh mulai begitu tuh kantin-kantin sekolah. Nah, ternyata Celios juga riset itu kan, ada itu. Nah, itu emang kalau misalnya begitu kan mengkhawatirkan dong Bang. UMKM bisa mati dong. Betul Mas. Gimana itu? Sebelum saya jawab itu Mas, saya mau kasih konteks juga mungkin untuk pendengar ini ya. Sebetulnya kalau dari perspektif banyak orang yang selama ini meriset tentang MBG, memberikan makan untuk anak-anak yang tidak mampu itu nggak ada masalah. Itu penting bahkan gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana melakukan itu. Jangan sampai kemudian niat baik tadi ya, justru kemudian bisa berubah jadi bencana. Karena niat baik kan nggak cukup. Itu kenapa karena ini bulan Ramadan ya. Dalam Islam berbuat baik pun diatur bagaimana caranya melakukan dengan benar. Nah, caranya ini yang salah menurut saya ya, karena dari teori, baik itu teori konvensional, apapun itu riset-riset akademik itu sudah menunjukkan bahwa free meal school program itu harus berbasis komunitas. Artinya yang pengelola MBG itu ya idealnya adalah sekolah, komunitas masyarakat, UMKM. Nah, kami sudah mengeluarkan riset itu sebelum MBG itu dimulai. Dan kami sudah sampaikan, sudah dibaca oleh pemerintah juga ya saya kira. Tapi kemudian kan pemerintah berpikir, enggak, saya maunya top down, saya maunya dilaksanakan oleh TNI, vendor swasta yang kita tahu sebagian besar adalah rente ya. Saya eksplisit aja, orang-orang yang selama ini dekat sekali dengan pemerintahan, baik itu partai politik, ormas, termasuk juga jejaring-jejaring yang selama ini beredar di sekitar penguasa. APH ya kan? APH gitu ya. Bahkan polisi ya. Itu diumumkan secara terbuka gitu. Indonesia satu-satunya negara di galaksi ini yang free meal school program dilakukan oleh polisi. Satu-satunya negara? Dilakukan oleh TNI. Nggak ada Mas negara lain di dunia. Polisi, TNI itu ya keamanan ya. Security, pertahanan, kalau TNI pertahanan, nggak ada di negara manapun polisi yang mengurusi dapur untuk SPTJ. Kecuali darurat militer. Kecuali kita perang di bencana alam gitu ya. Tapi kan kita nggak dalam kondisi kita kan nggak ada gitu ya. Betul. Artinya ide terbaik free meal school program itu ya komunitas. Tapi itu kan nggak terjadi. Saat ini vendor-vendor besar itu kan butuh miliaran rupiah untuk jadi dapur. Siapa yang sanggup? Apa UMKM sanggup? Enggak juga. Pemain sanggup. Besar gitu ya. Nah, ketika pemain besar yang terlibat, apakah dia kemudian melibatkan pemain kecil? Idealnya iya, tetapi ternyata nggak demikian. Contoh Bang, misalnya beli telur gitu, misalnya. Karena misalnya beli telur ya, kalau misalkan itu dapur besar ya, dia akan lebih memilih beli ke vendor yang besar juga. Atau kalau peternak kan lebih oke ya. Betul. Jadi lebih banyak tuh dapatnya. Betul. Dia akan beli ke peternak yang skala besar. Otomatis begitu ya. Otomatis begitu karena marginnya pasti akan jauh lebih baik. Ketimbang mereka beli di warung. Ibu Sari, Ibu Yanti, Ibu Skala, nggak mungkin dia ngumpulin 100 ibu-ibu di pedagang tradisional itu beli satu-satu, nggak mungkin. Supply chain-nya nggak mungkin dan juga jadi mahal kan rantai pasoknya. Pasti belinya dari pedagang besar. Nah,
itu baru yang makanan kayak telur dan daging. Yeah. Kita lihat juga ada makanan kering ya. Oke. Makanan kering itu roti-rotian itu ya. Roti-rotian udah pasti datanya bisa dicek di lapangan. Itu nggak melibatkan usaha mikro yang omsetnya 5 juta, 10 juta, 20-50 juta sebulan. Itu melibatkan pemain-pemain besar, pabrik-pabrik roti besar, yang itu dikirim dari bukan kabupaten kota itu, daerah lain. Kan belum tentu satu daerah itu kan punya pabrik roti kan, Bang? Betul sekali. Jadi makanan kering itu dikirim dari luar, masuk ke daerah itu. Nah, dalam teori ekonomi pun itu kan pasarnya persaingan sempurna. Iya. Pedagang ayam sudah ada, digantikan oleh vendor besar. Akhirnya kan substitusi. Substitusi itu nggak meningkatkan skala ekonomi. Oh. Karena sifatnya bukan tambahan ekonomi, tapi menggantikan. Artinya adalah yang tergantikan ini kehilangan pekerjaan. Di situ ada kantin-kantin, warung-warung, sekolah, termasuk juga itu juga yang menjadi jawaban kenapa warung-warung di sekitar kampung itu berkurang omsetnya. Meskipun belum terasa sangat kuat ya, tapi sudah mulai mengalami penurunan karena ibunya nggak belanja di warung itu. Karena ibunya nggak belanja di warung itu karena anaknya kan udah dapat MBG, otomatis nggak belanja lagi untuk makanan anaknya siang gitu. Dan yang warung tadi, termasuk yang jualan ayam di pasar tradisional, itu juga dagangannya nggak dibeli sama SPPG, karena SPPG langsung ngambil ke pedagang besar. Iya, kalau sayur kan nggak mungkin dia beli eceran kan, Bang, untuk masak segitu banyaknya ya, 3.000 porsi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sayur nggak kejual, daging ayam pedagang tradisional kecil nggak kejual, harganya naik. Ya mau nggak mau kan naikin harga, nggak ada yang beli. Harga dinaikkan. Oh, bukan dimurahin ya, Bang? Karena satu hal yang menjadi masalah harga dinaikkan itu karena dia omsetnya kan kecil. Omsetnya kecil ya. Mau nggak mau kan nggak ada yang beli ya. Jadi ya udah mau dinaikin. Kalaupun dimurahin itu juga problem juga karena masyarakat kan juga ini lihat kondisi hari ini ya. Pemain-pemain besar itu juga mengontrol yang pedagang tradisional tadi ya. Kayak kartel gitu ya, model-model kartel gitu ya. Jadi pedagang tradisional ini harga beli ayamnya itu juga naik, Mas. Karena kan si pedagang itu nggak lagi nyalurin ke mereka. Oh, karena dia udah dibeli, taruhlah gitu sama SPPG. Ya, scarcity, kelangkaan. Oke. Kelangkaan, ya otomatis dia belinya lebih mahal. Harganya naik, Mas, gitu. Jadi daging ayam itu naik harganya sekarang. Dan itu diakui sama BPS, gitu. Gitu. Jadi masyarakat sekarang karena daging ayam naik, telur naik, ya daya beli kan turun ya akhirnya gitu. Berarti ini bahaya dong, Bang, untuk perputaran ekonomi yang sifatnya mikro tadi itu ya. Misalnya kayak sayur, pedagang sayur itu kan kecil-kecil tuh. Kalau misalnya mereka mati nih sekarang, artinya nganggur juga akhirnya mereka. Itu tadi makanya penciptaan lapangan kerja karena MBG ini klaim bahwa ada pegawai SPPG, pegawai dapur segala macam, itu sifatnya itu mensubstitusi pekerja informal lainnya yang sudah ada gitu. Jadi ketika kita hitung pekerja yang mengalami kekurangan omset itu juga banyak sekali, Mas, masif sekali gitu. Terus kalau misalnya kita mau meminta BGN melibatkan UMKM, Bang, itu caranya emang gimana sih, Bang? Kalau dari awal kami sudah petakan ya, ada 3 opsi. 1 sentralisasi, 2 desentralisasi lewat sekolah dan komunitas. 3 lewat cash transfer. Cash transfer mungkin nggak dipilih sama pemerintah dengan banyak alasan. Pemerintah lebih memilih sentralisasi. Desentralisasi sebetulnya masih bisa dilakukan. Caranya adalah ya pengelola dapur itu ya komunitas masyarakat gitu. Jadi berikan kemerdekaan kepada sekolah untuk menentukan siapa dapurnya. Kan sekarang udah ada sistem dan dana BOS ya. Bisa lewat lelang kan ya. Jadi sekolah butuh apa, kemudian dilelang, kemudian dipilihlah yang terbaik vendornya. Kan itu bisa dilakukan, melibatkan komite sekolah gitu ya. Dan kalau itu dilakukan, pemainnya pasti dari desa itu. Pasti dari kampung itu. Ya, terlalu diklasifikasikan ya dalam lelang itu bahwa ini harus orang daerah gitu. Atau yang tinggal atau yang punya usaha di dekat sekolah-sekolah. Dan barang-barang komoditas yang dibeli pasti juga dari daerah itu. Karena kan
sistemnya juga bukan pabrik dan vendor besar gitu ya. Artinya nanti untuk skala kan jadi lebih kecil, ya kan? Tapi merata, Iya. ya, karena sekolah. Tapi ini nggak mungkin dilakukan pemerintah. Oh, kenapa, Bang? Risiko untuk rentenya kecil. Iya. Karena uang langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan, langsung masuk ke sekolah. Iya. Nggak ada di sini vendor, nggak ada aparat keamanan, nggak ada mitra, ya. nggak ada mitra, nggak ada ya yang terafiliasi parpol, langsung masuk ke kas sekolah, Mas. Iya. Kayak dana bos. Bingung nanti kan ngambilnya gimana? Ya, ngambilnya gimana? Karena kan rantainya jadi terpotong kan, gitu. Nah, itu idealnya begitu yang kami usulkan, begitu ya, terlepas dari plus minus juga dikelola oleh sekolah. Tapi kalau dilakukan sesuai sistem, harusnya sih bisa. Tetapi itu kan nggak dipilih. Tentu ada alasan di balik itu. Nah, itu yang kami terus suarakan. Kalau memang kepentingannya adalah untuk kepentingan politik, kemudian bagi-bagi sumber daya gitu ya, sangat disayangkan aja. Karena uangnya itu sangat-sangat besar. Oke. Sangat-sangat besar. Jadi, apa namanya guys, kalau misalnya kita baca nih, risetnya Celios, ngegambarin banget bahwa ini sebenarnya program yang mestinya tata kelolanya nggak begini, kira-kira begitu ya Bang ya. Nah, kalau misalnya kritiknya udah disampaikan nih Bang, tahun lalu kan udah. Terus yang terbaru ini kalian juga udah ngitung potensi kerugian gitu kan, dari makanan yang terbuang tadi itu. Nah, sejauh ini nih Bang, kalau misalnya ternyata kekhawatirannya Celios kalau ini terus dilakukan, otomatis nih ekonomi beneran di daerah beneran hanya sekedar klaim aja dong. Yang klaimnya Pak Dadan kan ini muter nih di daerah perekonomian baru kali ini. Nah, dia kan bilang itu tuh, baru kali ini transfer ke daerah itu secepat dan sebesar ini dalam sejarah, dia bilang begitu kan. 32 sekian T tuh bulan Januari kemarin yang turun ke daerah. Nah, ternyata di daerah ini justru kayak mematikan UMKM tadi itu, potensinya malah jauh lebih besar itu ya. Kan ditransfer ke daerah pakai NBG. Langsung ke dapur kan dia bilangnya. Tapi jangan lupa, duit daerah, dana TKD itu diambil oleh pusat. Iya, efisiensi kan kemarin dia bilang gitu ya. Itu kalau nggak salah nanti bisa dicek lagi 269T. Diambil oleh pusat, ditransfer berapa? 32T yang baru ditransfer ya. Untuk Januari kemarin Untuk Januari kemarin ya. Dan diambilnya juga luar biasa besar dari daerah. Jadi anggapan bahwa uang di daerah mutar, nggak juga ya, sebetulnya memang uang daerah ada diambil oleh pusat, dibalikin lagi dalam bentuk makanan gitu ya. Bentuk makanan. Ini kalau bisa bahasa kita ini akal-akalan tukang nih Bang. Akal-akalan tukang. Jangan kan pemerintah bilang gini, Pak Prabowo bilang gini, saya memangkas banyak perilaku korupsi di daerah gitu ya. Memang secara data jumlah kasus korupsi itu banyak terjadi di daerah. Tetapi nominal korupsi yang terjadi itu justru lebih banyak di pusat. Nominal ya. Secara nominal. Jadi yang lebih banyak merugikan APBN, hilangnya anggaran negara itu adalah pemerintah pusat. Kenapa kemudian daerah yang dihukum? Nah, itu kan nggak masuk akal gitu ya. Dan sekarang kan menjelaskan ini ke publik itu kan sulit ya Mas. Banget Bang. Sulit banget. Sekarang penerima MBG pasti akan berpikir, wah ini saya dapat makanan gratis anak saya. Iya. Ya apa salahnya gitu. Ini program bagus gitu. Ya nggak Mas gitu. Betul. Jadi masyarakat beranggapan seperti itu. Tetapi masyarakat nggak banyak yang paham bahwa anggaran pendidikan dikurangi. Iya. Jadi baru kemarin saya ketemu dengan salah satu orang dinas pendidikan, itu berkurang semua. Pelatihan untuk guru berkurang budgetnya. Termasuk juga anggaran dana BOS itu juga berkurang. Termasuk juga bantuan untuk sekolah, belum lagi biaya-biaya dukungan untuk sekolah itu berkurang drastis, Mas. Loh, Seskap tadi kemarin bilangnya nggak gitu, Bang. Bilangnya nggak ada program yang dikurangi gitu ya, Bang? Harus diundang ke PDO kalau bisa, Mas. Kalau bisa kita ngobrol sekalian ya. Pejabat-pejabat ini beneran gitu loh, Bang. Saya pengen tunjukin aja dokumen negara, APBN 2026. Di situ jelas bahwa anggaran untuk BGN itu adalah 223T itu dari anggaran fungsi pendidikan. Itu clear. Oke, anggaran fungsi pendidikan. Ya, jadi anggaran fungsi pendidikan yang disyaratkan 20% itu, dan sebagian diantaranya itu 223T itu diberikan kepada BGN. Iya. Otomatis pasti terjadi trade off.
Karena kan sebelumnya nggak mengalami pengurangan sebanyak itu ya, kan berkurang 269T. Otomatis ada anggaran pendidikan lain yang dikorbankan. Oke, Bang, lu kan sering tuh nyorotin atau mengamati soal APBN ya. Fungsi pendidikan, terus kemudian outputnya adalah makan bergizi gratis, itu pernah ada nggak di Indonesia? Kalau misalkan anggaran pendidikan 700 triliun, ditambah fungsi pendidikan MBG 300 triliun, total jadi 1000 triliun, nggak ada masalah. Tetapi ini anggaran pendidikan 700 triliun tahun sebelumnya, 200-an triliunnya diambil dari situ. Berarti kan mengorbankan anggaran pendidikan yang lain yang bisa jadi lebih esensial. Itu kan nggak fair. Itu nggak fair, dan manuver fiskal ini nggak banyak diketahui oleh publik. Nggak ada, baru belakangan ada PDIP yang protes ya. Hanya PDIP mungkin yang protes. Partai penyeimbang ya. Baru belakangan yang bersuara bahwa itu anggaran pendidikan. Jadi kalau sebagian bilang anggaran pendidikan dirampok untuk MBG, yes. Itu make sense sekali, masuk akal sekali. Anggaran pendidikan ada komponennya, kemudian diambil untuk MBG gitu ya. Dan implikasinya besar sekali, Mas. Gitu. Kalau yang gua amati deh, Bang ya, makan itu kan masuknya sebenarnya perlindungan sosial, iya nggak sih? Bisa perlindungan sosial, bukan bisa pendidikan. Kesehatan. Kalaupun masukkan pendidikan seperti yang saya bilang tadi, kalau penambahan anggaran nggak ada masalah. Ini kan pengurangan anggaran. Gitu. Kalaupun mau dipaksakan ya, terserah mau logiknya kayak gimana pun. Tapi ini kan enggak. Dan ketika 20% anggaran pendidikan kemudian dikurangi secara masif untuk MBG, ini kan menyalahi undang-undang, Mas, gitu. Betul. 20% mandatori, 20% ya? Iya, mandatorinya 20% gitu. Waduh. Nah, ini kan lagi digugat tuh, undang-undang APBN tuh, kemarin sama si guru honorer. Iya. Ya kan? Ya, semoga aja ada titik terang lah di situ kan. Karena kalau kita ngeliat pemerintah kan mencoba untuk mengcounter bahwa ini bukan anggaran pendidikan yang... Bayangin, Mas, SPPG itu ya, itu kan berarti sekarang yang dijadiin P3K ya, itu kan diambil dari anggaran pendidikan. Betul. Itu problem juga ya. Itu kan diambil. Kacau juga. Dan pada saat yang sama, guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun, itu nggak jadi siapapun gitu saat ini, dia nggak diakui oleh negara sebagai bagian dari PNS gitu. Makanya akan sangat aneh, Mas, sangat aneh. Jalur kan sekarang P3K bisa jadi PNS ya. Makanya ada jokes karir terbaik adalah dari nyuci ompreng, terus kemudian menjadi PNS. Karir terbaik. Itu jokes dari masyarakat yang menurut saya kita harus pikirkan. Itu masuk akal loh. Ada lagi, Bang, jokes lagi, Bang. Jadi SPD sekarang kalah dengan SPPG. SPD kalau sarjana pendidikan kalah sama petugas SPPG. Ada satu lagi MPD, Magister Pendidikan, kalah dengan MBG. Kalah dengan MBG. Loh iya. Jadi sekarang orang-orang yang belajar tentang ilmu pendidikan kalah sama orang-orang yang masuk SPPG, Bang. Dan yang masuk SPPG inilah yang kemudian menjadi garda depan pemerintah membela MBG. Jadi sekarang yang terjadi adalah konflik horizontal ya, perang di media sosial. Betul. Jadi yang orang-orang SPPG ini melawan, kemudian termasuk kami ya peneliti-peneliti, cuman kita diem aja ya. Itu kejadian, Bang, serius itu kejadian. Jadi ada kemarin di direct, kebetulan aku pulang lah ke rumah, ke daerah kan, ke rumah orang tua gitu. Jadi ketika kita bahas MBG ini, nggak tahu kenapa dia agak sensitif, karena ada positifnya juga MBG ini. Terus gua nanya akhirnya, oh ternyata dia kerja di SPPG. Gua nggak tahu kalau dia kerja di SPPG, cuman akhirnya ya itu tadi, orang yang mengkritik MBG di daerah, di desa-desa kayak gitu, konfliknya ketemu sama orang-orang yang... Cuman nih, Mas, yang orang-orang SPPG ini juga protes, jalan di kampungnya rusak, juga protes pendidikan mahal, anaknya nggak dapat beasiswa segala macam. Itu juga implikasi ya di hilir kebijakannya, di mana MBG itu memakan porsi anggaran yang sangat besar gitu ya. Jadi sebetulnya yang dirugikan balik lagi semua orang masyarakat Indonesia kalau seandainya kebijakan itu inefisien. Dan agak timpang juga, Bang, karena dapur MBG ini di beberapa desa gitu kan bagus-bagus, Bang. Sementara jalannya rusak. Iya kan. Padahal untuk melewati atau mendistribusikan MBG tadi lewat jalan itu. Dapurnya keren, Bang, mewah dapurnya, Bang, tapi jalannya rusak. Jadi agak timpang. Jadi
ini sebenarnya mau dibenerin yang mana dulu nih, makannya dulu apa jalannya dulu, karena dia pusing. Mana kayak telur sama ayam nih Bang. Betul. Dan dapur itu kan juga dari APBN ya. Iya, APBN juga kan. Gitu. Nah Bang Media, ini kalau misalnya MBG harus di moratorium, misalnya harus dievaluasi, dari mana dulu Bang yang harus dievaluasi? Kami bikin studi beberapa bulan yang lalu ya, kita rilis, kita pengen dihentikan. Total. Kita di moratorium total. Kemudian pertama pimpinan BGN harus dievaluasi. Pimpinan BGN ya? Iya. Berarti ada Pak Dadan, ada Pak Sony, ada Bu Hani. Iya, harus saya harus clear bilang mereka harus diganti. Iya. Karena menurut saya mereka bukanlah orang yang kompeten di bidangnya. Kita harus fair dong. Kalau pemain bola ya pemain bola. Pemain basket ya pemain basket. Jangan pemain basket ditaruh di lapangan bola gitu. Menurut saya itu nggak masuk akal. Banyak posisi-posisi strategis pengambil kebijakan di BGN itu bukan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Iya, betul. Jadi itu pertama yang bisa dievaluasi. Yang kedua yang perlu dievaluasi adalah dari segi cara mindset pelaksanaan programnya. Kesalahan terbesar menurut saya karena program sekarang sangat top down. Down. Meskipun dengan banyak alasan demi kecepatan segala macam, tetapi kita punya sejarah panjang ya. Ketika program itu top down seperti di masa Orde Baru ya, maka kebocoran anggaran negara itu makin besar. Itu kenapa kita mengusulkan setelah di moratorium kemudian ditinjau ulang, kalaupun mau dilakukan, kita sudah mengusulkan simulasinya geographical targeting dan individual targeting. Fokuskan dulu pada siapa yang membutuhkan. Jadi bukan universal coverage seperti sekarang. Bayangkan Mas di Jakarta sekolah swasta, pagi orang tuanya nganter anaknya pakai Pajero, kemudian dapat MBG, orang tuanya juga nggak terima sebetulnya. Tapi mau nggak mau dia harus terima MBG itu. Dia malu sebetulnya. Dia bersedia MBG ini nggak diterima oleh anaknya, dikasih ke orang yang tidak mampu. Lebih membutuhkan. Ini kan pemborosan anggaran. Gitu. Makanya bahkan dalam Islam sekalipun, ini bulan Ramadan ya. Iya. Gak apa-apa. Ada ayatnya di Al-Fajr itu, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kita memberikan makan itu untuk orang miskin. Jadi dalam Islam sekalipun, yang dibantu lebih dulu itu orang miskin. Gak semua orang. Gak semua orang. Jadi secara teori konvensional itu udah salah, secara prinsip Islam pun juga udah keliru. Bahwa yang dibantu negara ini lebih awal itu adalah orang miskin. Duit negara nggak banyak, kecuali kita kayak negara maju ya, yang punya duit banyak tinggal sebar aja duit rata. Ini kan nggak, APBN kita terbatas. Makanya kita usulkan individual targeting, bantu dulu individual targeting ya. Iya, bantu dulu yang tidak mampu. Jadi tidak mampu di kota itu dibantu dulu. Inventarisir itu dulu. Datanya kan udah ada kan. Itulah yang dikasih makan. Kalau yang geographical targeting, cari semua daerah kabupaten kota yang terpencil, semua orang di kabupaten kota itu terima dapat geographical targeting, dan itu dikombinasikan, dan itu bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi seperti yang saya bilang, itu mungkin nggak dilakukan karena memang tujuan lah. Bukan itu tujuannya lain. Tujuannya lain. Tujuannya perburuan. Bahkan kalau kita lihat di negara maju sekalipun, Mas, di Inggris ya, itu yang terima MBG itu juga sangat individual targeting. Jadi sampai year 2 semua orang menerima, tapi setelah year 2 orang kaya itu bayar. Di Jepang juga demikian. Siswa kaya itu bayar. Jadi mereka sama-sama makan siang di sekolah, tapi yang kaya ya bayar. Gitu. Nah, itulah yang kita inginkan, agar pemerintah juga paham bagaimana keterbatasan fiskal kita, mengolahnya dengan baik gitu ya. Tapi ya itu Mas, lagi-lagi balik lagi ya, itu hanya bisa terjadi kalau program ini dipegang oleh orang-orang yang kredibel, orang-orang yang memang nggak ada niatan untuk kepentingan tertentu ya. Itu yang bisa saja Mas dilakukan dengan baik, tapi kan masih jauh kelihatannya. Iya. Aku sepakat Bang dengan target individu tadi, terus kemudian target daerah ya. Karena memang kalau kita ngeliat Jakarta ini kan problemnya bukan soal makan Bang. Kita sampai ngitung Mas, kalau individual targeting dan geographical targeting, budgetnya nggak 335 T. Iya, bisa budgetnya turun. Itu kalau nggak salah, ya mungkin saya perlu cek lagi, itu hanya sekitar 100-an T.
Masih ada sisa 230-an. 230-an bisa dipakai untuk yang lain yang lebih baik. Ini juga tepat sasaran, sisanya juga dipakai yang lain untuk yang lebih baik gitu. Kita sampai ngitung individual targeting itu sekian juta orang, geographical targeting sekian juta orang. Ketemulah angkanya. Oke. Dan sampai sekarang ini pertanyaan terbuka ya untuk pemerintah yang kali aja ada yang mendengar. Saya sampai saat ini belum ketemu data rasionalisasi jumlah penerimanya itu 82 juta. Oke, sepakat kalau itu. Saya nggak tahu itu datanya datang dari mana. Oke. Makanya pemerintah harus mengklarifikasi datangnya dari mana target 82 juta itu. Menurut keyakinan saya, menurut keyakinan saya, 82 juta ini adalah 164 dibagi 2. Mudah-mudahan saya salah. 164, iya memang benar sih Bang. Memang benar ya. Asumsi saya kedua, mudah-mudahan saya salah ya. 164 juta itu adalah jumlah suara aktif sah di 2024. Oke. Jadi untuk kita bisa cek, untuk menjadi presiden itu kan 50% plus 1. Setidaknya 2029 butuh 82 juta suara untuk satu orang calon presiden untuk memenangkan pemilu. Wah. In case 82 juta orang itu memilih satu presiden yang sama dan 82 juta orang itu adalah penerima MBG, pemilu 2029 sudah bisa ditentukan dari sekarang. Oke. Ini paling rasional kalau yang ini. Itu asumsi saya Mas ya. Tapi rasional. Menurut keyakinan saya ya, bahwa 164 itu adalah 164 itu bagi 2 ada 82 juta. Semoga salah. Kalau saya salah, tunjukkan ke saya dari mana angka 82 juta itu. Nanti biasanya di counter Bang. Counter misalnya ya data stunting segini kan, mereka tuh kan paling masuk MBG ini untuk stunting ya. Tapi itu kan datanya terpublikasi semua. Kita bisa cek, saya bisa cek pribadi. Dan nggak sebanyak itu memang Bang. Orang untuk data stunting kan nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak itu. Kita udah dicek itu Bang, nggak sebanyak itu. Terus kemudian kalau dia mau gabungin ke lansia misalnya, kalau di jumlah pun sepertinya nggak sebanyak itu juga. Nggak sebanyak 82 juta situ. Kalau yang paling rasional lu tadi tuh Bang. Tapi itu kan menurut keyakinan saya ya. Dihitung. Maksudnya harus dijawab oleh pemerintah. Harus dijawab. Harus dijawab. Ini pertanyaan terbuka guys. Jadi Bang Media tadi udah menegaskan bahwa ini pertanyaan terbuka. Dan bisa jadi perbincangan baru bahwa kalau kemarin kan sebenarnya udah muncul Bang, ada kepentingan elektoral di sini dengan afiliasi partai politik lewat individu-individunya tadi itu yang punya dapur. Nah itu kan asumsinya sama untuk 2029. Nah, ketika lu tambahin dengan rasionalisasi ala Chelios tadi itu, ya kan, menurut keyakinan Chelios tadi itu, ya bisa makin menguatkan keyakinan yang kemarin, yang bahwa ini untuk kepentingan elektoral, gitu kan. Ya, mudah-mudahan dijawab sama pemerintah. Pesan terakhir buat Pak Dadan, atau Pak Prabowo. Pak Dadan, Pak Prabowo. Pak Dadan, Pak Prabowo, sering-sering main ke kampung, jangan keluar negeri terus, ya. Masalah itu ada di kampung kita. Di belakang halaman kita, di Indonesia kita, dan masalahnya parah sekali. Gitu ya. Pak Prabowo sudah berkunjung ke 20-an lebih negara tahun lalu ya. Dan tahun ini mau jadi mediator Bang? Saya nggak tahu dan nggak masuk akal juga usulannya mau mediasi di Teheran. Tapi ya banyak sekali persoalan terkait MBG ini yang ini krusial sekali, kan triliunan rupiah gitu. Dan libatkan orang-orang yang kredibel. Dan juga jangan gampang percaya begitu ya, dengan laporan bawahan begitu. Dan juga yang paling penting saya kira saat ini, kalau seandainya Pak Prabowo gagal melaksanakan program MBG ini, maka sebetulnya yang dirugikan semua orang, bahkan termasuk Pak Prabowo sendiri. Gak akan ada yang mau memilih presiden di tahun berikutnya ketika ekonomi itu rontok. Dan kalau MBG masih seperti ini, ekonomi kita mungkin nggak akan bisa bertahan lama sampai 2029. Karena putaran uang di bawah itu menipis. Sesederhana uang itu makin terkonsentrasi di orang-orang besar, rente-rente ini, kartel-kartel di daerah. Uang itu terkumpul di dalam rekening mereka dalam bentuk aset, sebagian mungkin di luar negeri, sebagian di daerah, dan itu nggak dibelanjakan. Artinya kalau uang itu nggak dibelanjakan, ekonomi itu nggak berputar, begitu. Dan kalau itu terjadi, negara ini bisa dalam masalah ekonomi.
Ingat 1998 ya, saat itu pertumbuhan ekonomi kita bagus, sangat optimis ya. Tiba-tiba financial shock. Dan kalau itu terjadi, maka kekeosan itu, krisis ekonomi itu akan sangat memundur ya pembangunan di Indonesia. Dan yang paling dirugikan bukan pejabat kalau itu terjadi, Mas. Pejabat bisa dengan mudah lari ke luar negeri kalau krisis ekonomi. Mereka punya uang untuk beli tiket Air Asia atau apalagi ya. Garuda ya. Tapi masyarakat nggak punya ruang opsi untuk seperti itu. Mereka hanya bisa bertahan. Jadi lakukan cara sebaik mungkin untuk memperbaiki ini itu ya, dan saya kira harus lebih banyak refleksi ya. Ini bulan Ramadan, bulan Ramadan, merenung, ingat dosa ya. Kita semua harus ingat dosa ya. 280 juta masyarakat Indonesia harus ingat dosa. Ini bulan Ramadan, khususnya yang Islam ya. Jangan mencampurkan yang hak dan yang batil, apalagi ya. Dan kemudian harus ingat ya bahwa semua jabatan itu hanya titipan ya. Hanya titipan. Iya benar-benar. Saya nggak berceramah, tapi menyampaikan apa yang disampaikan mengingatkan lah Bang, mengingatkan Ustaz di masjid. Berarti sering terawih nih ya. Oke Bang Media, thank you. Semoga habis ini kantor Celios gak digeruduk ya kan. Dengar kemarin diteror ya Bang ya. Apalagi tuh Bang, banyak banget tuh Bang yang ini mengganggu ya. Iya itulah. Padahal cuma nyampein begini doang ya. Iya, makanya kadang juga bingung. Tapi ya udahlah ya, maksudnya mungkin itu bagian dari risiko. Dan juga jangan sampai yang lain-lain juga jadi takut ya. Jadi kita nggak mau sampaikan apa yang kita rasakan juga. Maksudnya kita sampaikan aja. Sepanjang yang kita sampaikan itu benar, ya nggak ada salahnya kan. Ya riset loh, riset Celios ini. Tak keluarin hadis lagi, satu lagi. Apalagi jadi Al-Bukhari itu kan bilang bahwa memang fitnah itu hal yang biasa. Tetapi memang orang yang diam itu lebih selamat daripada yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih selamat daripada yang berlari dari fitnah. Artinya orang yang diam nggak melakukan apapun, ini pendengar yang nggak melakukan apapun itu selamat. Tapi yang berkorban, aktivis yang berjuang, yang dikriminalisasi, ya mereka dalam kesulitan. Itulah faktanya akibat dari fitnah tadi. Jadi sekarang perjuangannya adalah kalau semua orang diam, fitnahnya makin kuat, buzzernya makin beringas, ya kita nggak akan kemana-mana. Iya. Dan yang nyerang Celios jangan-jangan pakai duit APBN juga Bang. jadi diskursus lagi nanti bisa panjang ceritanya nih. Dikulik-kulik lagi APBN ini. Tapi zolim sekali ya kalau pakai duit APBN ya. Kalau yang jalan pemerintah Bang, ya mudah-mudahan kagak lah pemerintah kita nih. Tapi kalau lu harapin pemerintah bagus tuh belum saatnya sih Bang. Selama masih ada riset-riset gitu yang mengkritisi program-program pemerintah. Karena pemerintah, negara yang baik itu adalah negara yang memberikan ruang kebebasan bagi masyarakatnya untuk memberikan kritik. Iya. Makanya kadang saya bingung dibilang antek-antek asing. Mereka maksudnya gimana ya? Andai mereka tahu ya kita bisa ngomong seperti ini karena ya saking sayangnya sama Indonesia. Nggak ada kepentingan apapun di balik riset yang kita lakukan. Kalau LSM bawa isu atau berarti dapat datanya dari luar negeri terus kemudian bawa di Indonesia disebut antek asing Bang, apa bedanya misalnya pejabat nih dapat investasi dari luar negeri gitu ya, terus kemudian bawa ke Indonesia? Ya sama aja. Apalagi kalau perjanjian ART kita kemarin udah dikontrol oleh asing itu sebetulnya. Kurang asing apa? Yang lebih anti asing siapa Bang? Ramadan. Nggak maksudnya kalau saya pakai teorinya sama ya kan? Iya ya. Pokoknya orang-orang yang bawa agenda asing itu dibawa ke Indonesia disebut anti asing. Nah, kalau orang-orang Indonesia bawa duit dari luar negeri bawa ke Indonesia disebutnya apa? Iya ya. Apa? Kita coba cari sebutannya itu Mas. Masa babu asing kan enggak? Babu asing, iya. Atau apa Bang? Tapi teorinya sama kan Bang? Teorinya sama. Iya, betul. Tapi dulu kalau kita lihat sejarah ya Mas, Hamka itu kan di penjara. Iya. Kan juga bisa jadi di fitnah buzzer juga di sebagai anti asing waktu zaman dulu. Hamka itu dibilang pro Jepang. Iya. Padahal sebetulnya karena Hamka itu mengkritik pemerintah Soekarno saat itu dan juga ikut partai Masyumi. Kemudian Hamka dibilang antek-antek Jepang. Masuk penjara 2 tahun. Kan kasihan sekali Hamka. Cuman kan Hamka kuat sekali ya. Sekarang siapa yang sanggup masuk penjara 2 tahun dan
nggak melakukan kesalahan apapun, Iya, iya. kan itu kan zalim sekali. Itu kan. Engkau di penjara nulis buku, Bang. Iya. Makin banyak dia Sekarang- semakin merenung dia semakin rajin nulis. Kita nggak sanggup mungkin ya. Iya, boleh lah Bang, nanti kalau mudah-mudahan merenung ini kita nulis ya kan, gitu kan. Tapi jangan di Jangan penjara di juga. penjara, Bang. Mas. Iya, jangan di Nggak ada penjara wifi juga ya. Kecuali izin dulu Bang, ke Izin Kalapas. dulu, izin dulu ke Kalapas. Iya. Oke, thank you Bang Media. Oke, kawan-kawan bengkel, seru banget ya cerita soal APBN ini. Jadi benar kata Bang Media, apapun yang dihasilkan dari pajak kita, dari pajak masyarakat itu ya harusnya benar-benar kita kritisi penggunaannya kayak gimana. Nah, kira-kira begitu ya Bang ya. Konteks MBG apapun yang terkait dengan program pemerintah yang dapat duitnya itu dari pajak kita ya seharusnya kita kawal gitu. Thank you Bang Media udah mampir di Terima Bengkel Video. kasih. Di episode berikutnya kita akan undang pakar-pakar dan orang-orang yang ngerti banget soal APBN. Mungkin Bang Media banyak tuh kenalan-kenalan, nanti kita akan kupas itu. Siap. Karena Bang, jujur nih ya, di Bengkel Video ini kalau untuk kritisi APBN tuh belum banyak pakarnya Bang. Nah itu, kalau kita ngkritisi bengkel rusak banyak Bang. Motor rusak udah banyak ya kan. Tapi kalau untuk APBN yang rusak ini belum Bang. Semoga aja APBN kita rusaknya nggak banyak Bang. Iya. Biar spare partnya juga nggak banyak kita beli gitu kan. Tapi ini turun mesin nggak kira-kira APBN? Jangan sampai turun. Jangan sampai kita harapannya habis lebaran semakin gaspol. Iya. Thank you Bang Media. Mudah-mudahan Ya, kawan-kawan Bengkel Video, ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Bang. Terima kasih. Siap. Sudah diundang. Ya.